Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu dan salam sepak bola. Kembali saya Bung Ropan akan ngobrol tentang kualifikasi Piala Dunia yang sedang rame, ya, akan mengakhiri laga di zona Eropa khususnya yang terbagi dalam 10 grup, ya, grup A sampai grup J. Tetapi kita sudah tahu bersama sejak Oktober lalu bahwa Jerman, ya, Die Mannschaft, tim Panzer ini sudah dinyatakan lolos sebagai tim Eropa pertama dari grup J setelah mengalahkan Makedonia Utara saat itu 4-0. Dan kemarin di VW Stadion atau di VW Arena di kota Wolfsburg, tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Liechtenstein dengan 9-0. Memang lawan Jerman ini di bawah kelas Jerman. Apalagi sejak menit ke-9 mereka sudah kehilangan satu pemain, Hofer, yang bisa mengangkat kaki terlalu tinggi dan diberikan kartu merah oleh wasit ketika dia menerjang Leon Goretzka. Tapi sebelum saya berbicara tentang Jerman, saya ingin melihat siapa yang sudah pasti lolos. Memang masih rame ya. Setelah Jerman, Denmark lolos di grup F. Kemudian Belgia, saya yakin bahwa di grup E pasti lolos karena tidak mungkin dikejar oleh Ceko. Dengan 16 poin Belgia, Ceko baru 11. Ceko sudah memainkan 7 pertandingan, sementara Belgia baru 6 pertandingan. Saya pikir Romelu Lukaku dan kawan-kawan lolos. Ya, itu pasti. Denmark sudah mengikuti langkah Jerman. 24 poin, sulit untuk bisa dikejar. Termasuk oleh Scotland dan yang berada di grup G, ya. Di grup F. Di grup G Belanda masih rame, ya. Ada Norway yang mengejar mereka. Nah, dengan Belgia, Denmark, dan Jerman sudah lolos dari Eropa, dan satu lagi saya pikir dari Amerika Latin itu Brasil setelah mengalahkan Kolombia. Tapi saya kembali ke Jerman. Bagaimana kemarin juga diwarnai dengan perpisahan dari mantan pelatih Jerman sebelumnya, Joachim Löw, yang membawa Jerman juara dunia di 2014 di Brasil, dan semua alumni mantan pemain Jerman saat itu hadir di Wolfsburg, ya, di VW Arena ini untuk bersama-sama dengan Joachim Löw mendapat penghargaan dan menyaksikan pertandingan melawan Liechtenstein, di mana Müller yang menjadi anggota juga alumni di bawah Löw pada 2014 saat menjadi juara dunia ikut bermain di sana. Jadi ada dua pemain yang tercatat di sana, penjaga gawang Manuel Neuer yang kapten ke-11 juga yang turun kemarin bersama dengan Müller, ya, dan Müller mencetak 2 gol. Saya tidak membahas 9 golnya itu karena memang terlalu mudah buat mereka, apalagi kasihan. Liechtenstein ini sudah lemah, tim yang berada di bawah Jerman. Ya, kemudian mereka bermain dengan 10 pemain, ya. Tim Jerman ini adalah tim yang perlu diperhatikan. Saya pikir setelah ditangani oleh Flick, ini luar biasa. 6 pertandingan mereka tanpa terkalahkan. Walaupun secara keseluruhan setelah mereka lolos, ya, mereka satu kali kalah dari Makedonia Utara, tapi itu ketika masih di tangan Joachim Löw. Tapi semenjak dipegang oleh Flick, ini berlari dengan sangat kencang. Flick mengubah gaya permainan Jerman. Lebih asyik, lebih enak, mereka menikmati permainan, bermain ofensif, agresif, terbuka. Dan gol Jerman 32 gol. Ya, hanya kemasukan 3. Terbanyak di antara semua tim. Nah, di UEFA ini dari 10 grup yang ada, itu ada grup A sampai grup E itu terbagi dalam 5 tim yang ada di dalam satu grup, ya. Kemudian dari F sampai J itu ada 6 tim yang ada di setiap grup. Jadi total anggota UEFA yang berkompetisi ikut di kualifikasi zona Eropa ini untuk Piala Dunia di Qatar itu tercatat 55 tim, ya, yang dibagi dalam 10 grup tadi. Jadi saya katakan ada yang cuma 5 tim bermain di 4 grup A sampai E, tapi F ke sini mereka ada 6 tim. Jadi ada yang bermain 8 kali cuma, dan ada yang bermain 10 kali. Seperti Jerman ini harus bermain 10 kali tapi sudah lolos lebih dulu, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Hansi Flick ini bisa mengancam bagaimana Jerman ketika hadir di Qatar menjadi salah satu kandidat kuat untuk bisa menjadi juara dunia. Artinya sekarang mereka sudah 4 kali juara, bisa mengikuti langkah Brasil yang sudah 5 kali juara. Jadi harus berhati-hati, apalagi Flick terus menggodok pemain-pemainnya. Karena kebetulan ini bermain di Wolfsburg, kemarin dia mencoba dengan 3 pemain Wolfsburg. Riedel Baku yang ikut membuat 1 gol, pemain 23 tahun ini. Ya.
Kemudian ada juga 2 pemain yang di bangku cadangan dan kemudian masuk di babak kedua ya. Lukas Meka yang masih 22 tahun, bahkan striker yang ikut di Olimpiade bersama Maximilian Arnold ya, 27 tahun, semua dari Wolfsburg. Ini pemain-pemain jagoannya Wolfsburg yang dihadirkan oleh Hansi Flick di Mannschaft di tim nasional Jerman. Jadi Flick ini masih mencari-cari pemain. Banyak pemain juga yang tidak bermain melawan Liechtenstein karena juga ada yang terserang dengan COVID dan ada cedera. Ya, kita tidak melihat Timo Werner yang masih cedera, pemain Chelsea ini bersama dengan Kai Havertz tentunya, kecuali Rudiger yang ada. Joshua Kimmich dari Bayern Munchen juga tidak ada karena COVID, termasuk dengan Sule ya, Niklas Sule yang sebenarnya COVID sebenar. Kalau Kimmich ini kan cuma di karantina. Ya takut karena ada bersentuhan tentunya dengan Sule. Banyak pemain-pemain yang tidak hadir. Jamal Musiala tidak ada di sana, yang tidak ditampilkan. Lukas Klosterman ya, pemain dari Leipzig ini tidak ada. Tapi kita bisa melihat ada pemain Freiburg yang bermain di bek kiri yang bagus ya. Christian Gunter ini untuk keempat kali dia bermain di tim nasional dan dia ditampilkan kembali. Jadi posisi kiri ini yang ditinggalkan sementara oleh Robin Gosens yang tampil cukup memukau di Euro. Sekarang ada banyak situ. Ya, Thilo Kehler juga yang kemarin bermain agak ke tengah sebagai bek tengah bisa bermain di kiri. Nah, sebelumnya melawan Makedonia Utara, Flick memainkan pemain Hoffenheim yang ada di situ, David Raum. Ya. Jadi ini yang terus dilakukan oleh Hansi Flick untuk bisa menemukan pemain-pemain yang pas sebelum 23 pemain sampai 24 pemain dia akan bawa ke Qatar pada tahun depan. Memang belum bisa dipastikan siapa yang akan berangkat, tetapi dari kerangka kemarin sudah bisa kelihatan pasti di bawah Mister Neuer yang akan berangkat. Sudah pasti. Kemudian Rudiger pasti akan berangkat juga. Dan Thomas Muller akan berangkat ke Qatar. Gnabry juga tidak ada kemarin, posisinya diisi oleh Ridal Baku, tapi Gnabry pasti lolos. Leroy Sané pasti ikut ke Qatar. Joshua Kimmich yang tidak main pasti akan masuk. Leon Goretzka juga akan masuk di sana. Ya, termasuk Niklas Sule yang ada yang tidak bisa bermain kemarin. Ya. Jadi pemain-pemain muda lainnya yang masih akan dilihat juga ya di tubuh tim nasional Jerman, termasuk Florian Wirtz, pemain dari Leverkusen yang masih akan dilihat ya. Kemudian Florian Neuhaus yang ada di Mönchengladbach juga yang masih akan dipantau terus keberadaan mereka. Misalnya kemudian ada Karim Adeyemi, pemain yang bagus, pemain muda yang ada di Salzburg yang kemarin tidak bermain, tetapi tetap mungkin dia salah satu yang menjadi bintang akan dibawa, termasuk Jamal Musiala yang di Munchen. Jadi ini pemain-pemain muda yang tetap terus disiapkan ya. Jonas Hoffmann ya yang ada di Gladbach. Saya pikir mereka adalah pemain-pemain yang berpotensi besar, bertalenta besar untuk ikut ke dalam skuad tim Jerman nantinya di Qatar. Jadi banyak talenta-talenta muda, anak-anak muda ini yang disiapkan oleh Flick untuk bergabung dengan 1-2 pemain senior seperti Neuer di bawah Mister atau dengan Muller. Penjaga gawang tidak akan beranjak ya, selain Neuer, Ben Leno kemarin ada di bench. Kevin Trapp juga ada. Kita tidak melihat ada Marc-Andre ter Stegen, kiper dari FC Barcelona, tapi dia juga akan menjadi salah satu kandidat untuk masuk bersaing jika 3 kiper yang akan dibawa ini akan bersaing antara Leno, Trapp dan ter Stegen untuk bisa siapa yang akan hadir di Qatar bersama dengan pasukan Flick ini. Kalau melihat dari bagaimana daya gedor mereka yang sangat kuat, kemudian di depan juga memang masih sedikit bermasalah, ya, masih mencari-cari. Tidak ada Werner kemarin, walaupun Werner sebelum cedera sudah mencetak 4-5 gol ya dalam 5 pertandingan terakhir sebelum pertandingan kemarin melawan Liechtenstein, tetap terus dimainkan. Oleh sebab itu bagaimana Flick ini mengambil Lukas Nemanja untuk bermain di depan, untuk melihat pemain muda dari Wolfsburg ini apakah bisa untuk dia bawa selain Adeyemi yang ada. Tetapi kalau bermain dari sisi flank tentunya dia tidak punya kesulitan karena masih banyak pemain. Gnabry, Sané masih bisa ditampilkan di sana, termasuk Ridal Baku yang ada di sana. Gelandang juga tidak bermasalah karena kemarin juga Marco Reus bermain dengan bagus, sempat mencetak gol. Marco Reus pemain dari Borussia Dortmund ini, semoga dia tidak cedera karena kebiasaan Reus ketika tampil bagus di kualifikasi selalu bermasalah. Di saat bermain di turnamen resmi dia bermasalah, tidak dibawa karena cedera. Bagaimana juga dialami ini pada 2014 ya. Dan di gelandang saya pikir ya. Selain ada Goretzka, ada Kimmich di sana. Kemudian ada Ilkay Gundogan juga yang bisa mengisi posisi ini.
Ini 3 terbaik. Sepeninggal juga tidak bermain lagi Toni Kroos, tetapi saya yakin bahwa 3 gelandang ini sangat bagus ya. Ada Neuhaus juga yang masih bisa diandalkan di sana. Jadi banyak pilihan, banyak opsi dari Hansi Flick untuk bisa memainkan pasukannya, anak buahnya di berbagai tempat. Ya, tinggal dia bagaimana memilih pemain ini. Masih ada 1 pertandingan ke depan yang tidak menentukan tentunya. Kemarin juga tidak menentukan melawan Liechtenstein, walaupun mereka menang besar. Mereka masih akan menghadapi Armenia. Karena di grup ini setelah Jerman masih ada bersaing antara Makedonia Utara dan Rumania untuk menjadi peringkat kedua ya di grup J untuk ikut di kualifikasi ya. Jadi memang masih ramai di antara tim-tim yang berada di bawah Jerman. Tinggal kita melihat ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Hansi Flick dengan pemain-pemain ini, karena pasti perebutan tempat akan sangat sengit di luar yang saya omongin tadi, di mana pemain-pemain yang sudah pasti bisa ikut, dengan mungkin ada 10 tempat ya yang masih tersisa, 10 sampai 11 tempat yang masih akan diperebutkan di sini untuk dilihat sampai ke depan, karena kan Piala Dunia itu masih akan berlangsung dari November sampai Desember ya, pada tahun depan di Qatar. Jadi masih punya banyak waktu bagi Hansi Flick untuk bisa melakukan rotasi, melihat pemain-pemain yang ada, bisa bertanding dalam pertandingan persahabatan untuk menentukan pilihan terbaik. Tentunya dengan menjaga kebugaran tim ya. Kebugaran pemain-pemain dia untuk tidak cedera setelah usai kompetisi pada bulan Mei pada tahun depan. Dia harus melihat ini untuk membawa pasukan terbaik. Karena dengan penampilan performa mereka kemarin, saya meyakini bahwa Jerman akan kembali tampil dalam performa terbaik mereka juga, seperti pada terakhir Joachim Löw membawa tim ini juara setelah mengalahkan Argentina di final di Brasil. Itu yang kita inginkan setelah mereka babak belur di Piala Dunia 2018 Rusia, dan kemarin juga mereka tersisih ketika di Euro melawan Inggris. Saya kira bagaimana Hansi Flick sudah melihat ini dan membangun kerangka tim yang sangat baik dengan apa yang ada sekarang, dengan pertandingan demi pertandingan, 6 pertandingan ke sini dan mereka tidak kalah, selalu mencetak gol banyak. Ini luar biasa ya. Bahkan dalam rentetan pertandingan itu di bawah Flick, mereka hanya kebobolan ketika menghadapi Rumania saat menang dengan 2-1. Ini yang harus diperhatikan atau dipertahankan oleh Hansi Flick, karena kekuatan mereka sangat bagus ya. Di belakang oke, di tengah juga bagus, dan juga di depan. Walaupun saya katakan tadi bahwa dia masih mencari-cari siapa yang terbaik, tapi tentunya Werner akan mendapat tempat utama. Tetapi memang lini depan ini terus akan menjadi perhatian bagaimana Jerman bisa tampil bagus di Qatar nantinya. Karena di belakang Werner itu bisa aja, kalau tidak ada Müller, ada Kai Havertz atau Marco Reus yang terus dilihat, dipantau oleh tim kepelatihan di bawah pimpinan Flick. Jadi kita akan tunggu siapa lagi akan menyusul. Saya berharap bahwa tim-tim kuat akan ikut. Inggris, Italia, Spanyol, Prancis juga akan ikut melenggang ke babak putaran final di Qatar nanti. Karena kan di Eropa ini saya sudah katakan tadi, selain Jerman, Denmark, dan Belgia udah pasti lolos. Belanda juga saya mengharapkan bisa hadir, sehingga semua tim-tim top akan bertarung di sana untuk bisa juga bersama dengan tim dari Amerika Latin yang akan hadir. Brasil, Argentina, Kolombia, saya pikir Uruguay juga punya kesempatan untuk bisa hadir di Qatar. Kita akan tunggu nantinya perkembangan ke depan, atau setidaknya sampai pada minggu depan untuk melihat siapa dari zona Eropa yang sudah pasti lolos ya, ada 10 tim, dan juga yang lainnya akan ikut kualifikasi. Sampai di sini pembicaraan kita dengan babak kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa, termasuk bagaimana geliat tim Jerman yang menurut saya perlu diperhatikan. Bukan tidak mungkin mereka akan merangsek sampai ke babak final. Jadi kalau menyingkirkan Jerman, jangan sampai di semifinal. Tim ini harus disingkirkan di perempat final atau di perdelapan final. Kalau dia sudah ke semifinal, ini berbahaya, apalagi mereka ke final, karena mereka punya mental juara yang sangat kuat. Oke, jangan lupa Anda tetap subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu. Ciao.